Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat datang di Ngopi Ngobrol tentang Pertanian. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mareni Tias Meganingrum yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Kali ini Dinas TPH PKP mengadakan podcast di YouTube yang mana memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bebas bertanya dan memberikan saran dan masukan seputar pertanian. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai menggali sukses dari tanah GAP bawang merah. Pagi ini kita kedatangan satu narasumber yang sangat spesial dan tentunya akan memberikan materi yang sangat menarik dan informatif. Di samping saya ada Ibu Agustin Nurul Khomariah ST selaku Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan Dinas TPH PKP Kabupaten Magetan. Bisa disapa dulu Ibu, teman-teman. Assalamualaikum, selamat pagi. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak Mega. Alhamdulillah sehat ya Ibu. Jadi gimana nih Ibu Nurul? Udah siap untuk memberikan materi yang sangat menarik dan informatif pada pagi hari ini? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Jadi semakin berkembangnya zaman itu kan akan memberikan dampak positif bagi penggunaan teknologi di berbagai bidang, khususnya di pertanian. Saya sempat mendengar adanya teknologi GAP yang mengajarkan bagaimana berbudidaya dengan baik dan benar, seperti itu kan Ibu. Boleh dijelaskan GAP bawang merah itu seperti apa? Iya, benar Mbak Mega. Jadi sebelum kita membahas terlalu dalam tentang GAP ya, Mbak Mega pernah tahu nggak harga bawang merah sekarang ini? Ini jujur saja ya Ibu ya, saya ini nggak tahu ya. Jadi saat ini bawang merah di tingkat petani, harga bawang merah di tingkat petani itu kisaran 8.000 sampai 10.000. Dengan harga benih pada saat kemarin tanam itu per kilonya mencapai 50.000 sampai 60.000. Untuk kebutuhan benih kisaran 50%. Nah, dari situ akhirnya bisa kita lihat, kita analisa usaha tani mereka. Untuk benih 50%, berarti yang 50% itu untuk pupuk, untuk tenaga kerja, kemudian untuk pestisida, obat-obatan. Nah, jadi kalau ongkos produksi sekian itu dibandingkan dengan hasil produksi saat ini, tentu petani dengan 2 bulan untung yang didapat sangat minim sekali, sehingga perlu dicarikan solusi bagaimana untuk meningkatkan produksi bawang merah yang lebih optimal, kemudian dengan harga, dengan rupiah, dengan capaian harga yang optimal, sehingga kesejahteraan petani akan bisa meningkat. Nah, makanya dengan GAP ini, jadi Good Agriculture Practices, berbudidaya yang baik dan benar, kita berharap nantinya petani ini mendapatkan produksi hasil panen yang bermutu. Dan diharapkan nanti ada peluang pasar modern yang bisa meningkatkan harga, tidak hanya di pasar lokal. Ngomong-ngomong tentang GAP, sebenarnya GAP ini adalah suatu proses budidaya di mana proses itu diharapkan akan mendapatkan kualitas produksi yang berkualitas, yang bermutu tinggi, kemudian ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta bisa ditelusur balik. Pada kegiatan GAP ini, Dinas TPH PKP Kabupaten Magetan mendampingi teman-teman petani bawang merah dengan sekolah lapang GAP. Jadi sekolah lapang GAP kita adakan pertemuan selama proses budidaya dari mulai pembenihan, pengolahan tanah, kemudian pemeliharaan sampai panen. Nah, itu kita dampingi sekitar 15 orang, kemudian di sana teman-teman ini belajar bareng menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita untuk dimanfaatkan sebagai pengendali OPT. Jadi di dalam GAP ini nanti
teman-teman diajari untuk memberikan ekosistem tanaman itu yang baik. Jadi mulai dari pengolahan tanah. Di dalam pengolahan tanah itu otomatis karena dia ada media untuk bertanam bawang merah, harus cocok dengan syarat tumbuh bawang merah. Media tanah itu harus netral, kemudian unsur haranya juga harus siap untuk diserap tanaman. Di sini dalam SLGAP ini kita menggunakan bahan-bahan seperti pupuk organik untuk pupuk dasar, kemudian kita tambahi dengan trichoderma. Trichoderma itu adalah jamur yang bermanfaat atau yang menguntungkan, yang bisa menekan jamur yang merugikan bagi tanaman. Dan ini adalah untuk pencegahan layu fusarium bisa, dan ini nanti diharapkan trichoderma itu akan berkembang lebih luas di media itu. Kemudian kita juga memberikan treatment pada benih, ya, pada benih bawang merah kita berikan PGPR. Jadi bakteri di akar yang akan membantu pertumbuhan akar, sehingga pada saat ditanam bawang merah itu ditanam umbinya, itu dia siap untuk menyerap unsur-unsur hara di dalam tanah. Nah, itu awal ya, kita harus menyediakan ekosistem yang baik untuk tanaman, sehingga tanaman itu akan menjadi tanaman yang sehat. Nah, kalau tanaman itu sudah sehat ya, kalau ada serangan OPT pasti itu lebih kuat. Lebih kuat. Sehingga penggunaan pestisida akan lebih minim. Nah, bisa ditekan ya, bisa ditekan ongkos produksinya, seperti itu. Jadi petani diharapkan mampu menekan biaya produksi itu seminimal mungkin dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Dalam hal ini mulai dari mempersiapkan tanah, itu disehatkan dulu tanahnya. Nah, tanah yang sehat akan memberikan dampak pada tanamannya. Tanaman itu akan menjadi sehat. Nah, dan itu awal yang harus dipersiapkan oleh petani kita. Berarti jadi GAP bawang merah itu pertama kali hal yang harus dipersiapkan itu dari tanahnya terlebih dahulu ya Ibu. Betul. Ya. Tanah yang sehat, kemudian akan menghasilkan atau menjadikan tumbuhan itu juga lebih sehat. Betul, betul Mbak Mega. Nah, setelah tanah ya Mbak Mega ya, setelah tanah kemudian umbi itu ditanam, kemudian di situ lingkungan sekitar itu juga akan memberikan dampak yang pengaruh yang cukup kuat bagi tanaman. Nah, di situ musuh-musuh alami yang selama ini mungkin berkurang karena penggunaan pestisida yang berlebihan, itu kita berikan tempat hidup. Nah, kita tanam refugia di sana. Nah, kita tanam refugia di sana, kemudian itu sebagai tempat hidup musuh alami bagi hama-hama yang ada di sekitar itu, sehingga hama yang di sekitar pertanaman bawang merah itu akan ditekan oleh musuh alami yang ada di refugia itu. Nah, dari situ kita berharap kondisi ekologi, agroekologi di situ itu lebih baik lagi, dan itu akan menekan penggunaan pestisida. Tetapi satu lagi yang harus diperhatikan, petani memang harus telaten, harus mengamati lebih jeli pertanaman yang mereka tanam itu. Nah, itu sebagai salah satu pelajaran ya di dalam SLGAP itu adalah pengamatan. Setiap teman-teman petani itu datang terlebih dahulu, tidak di kelas, tetapi harus ke lokasi dulu, harus mengamati terlebih dahulu. Dari situ petani akan mengamati musuh alami yang ada berapa, kemudian hamanya apa saja, kemudian kondisi tanaman seperti apa, itu harus tahu, sehingga pada saat di kelas itu dibahas. Jadi petani sekarang sudah tahu ini yang musuh alami, ini yang hama, ini terkena penyakit apa. Nah, itu dari sekolah lapang itu petani lebih paham lagi gitu. Dan setelah dia mengamati
petani akhirnya memberikan kesimpulan apa yang harus dia perbuat gitu ya. Solusinya seperti apa. Nah, jadi pada waktu dulu sebelum petani ini mengikuti sekolah lapang mungkin tidak adanya hama atau penyakit, petani ini tetap nyemprot. Pokoknya disemprot dengan pestisida yang instan karena petani sudah punya mindset dari dulu. Pokoknya setiap misalkan kalau musim hujan 2 hari sekali, kalau musim kemarau 4 hari sekali. Nah, semprot. Tidak adanya hama tetap aja disemprot. Nah, tapi sekarang dengan adanya sekolah lapang ini petani lebih paham. Kita tidak akan menggunakan pestisida sebelum itu adalah senjata terakhir lah. Kita dengan preventif, misalkan dengan kemarin menggunakan bubur California, kemudian dengan pestisida nabati. Pestisida nabati itu bisa dari rempah, bisa dari gadung, bisa dari buah mojo, seperti itu. Sehingga bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita itu bisa kita gunakan. Nah, itu bisa menekan tadi biaya produksi untuk pembelian pestisida bisa ditekan. Nah, seperti itu Mbak Mega. Dan nanti hasil yang kita dapat, umbi panen, setelah panen itu akan bisa dibedakan antara yang menggunakan pestisida kimia dengan pestisida nabati. Seperti itu Mbak Mega. Dan di contoh kemarin kita melaksanakan SLGAP itu di Gapotan Bakti Tani Desa Bogoharum Kecamatan Pelausan. Di sana ada ada laboratorium lapang ya. Jadi membedakan ini semi PHT ya dengan GAP, kemudian semi GAP, kemudian dengan konvensional. Ada 3 percobaan, ada 3 peta yang diamati oleh teman-teman petani dan hasilnya tidak mengecewakan. Yang dengan GAP, kemudian dengan semi GAP, dengan konvensional tidak berbeda jauh hasilnya. Tetapi dari kualitas tetap yang GAP itu lebih baik. Jadi umbinya lebih merah, kemudian warnanya lebih merah, umbinya lebih keras, sehingga daya simpannya lebih lama yang untuk GAP. Nah, itu beberapa keuntungan apabila petani itu mulai berubah mindsetnya, sehingga diharapkan ini menjadi sebuah gerakan gitu Mbak Mega ya, gerakan baru bagaimana memberikan kesejahteraan petani itu lebih dengan menggunakan menekan biaya-biaya produksi yang bisa ditekan dengan menekan pembelian pestisida dengan menggunakan pestisida nabati. Nah, kemudian setelah kita tahapan itu kita laksanakan Mbak Mega ya, mungkin dari GAP ini petani akan belajar lebih jauh lagi, lebih dalam lagi memahami GAP itu harusnya kita laksanakan di semua komoditas. Kalau di bawang merah saja bisa, kenapa tidak di komoditas sayur yang lain? Nah, itu yang harus dipahami oleh petani ya. Jadi tidak hanya di bawang merah. Ngaten Mbak Mega. Berarti bisa kita simpulkan kalau keunggulan dari GAP bawang merah itu sendiri selain selain umbinya berwarna merah, keras juga penyimpanannya itu semakin lama daripada yang lain ya Ibu ya. Dan tentunya juga menekan angka biaya produksinya. Betul. Kemudian Bu Nurul terkait langkah-langkahnya nih, bagaimana caranya kita melakukan GAP bawang merah itu? Ya, ngaten. Jadi bawang GAP ya, dengan melalui SLGAP ini ya, setelah kita melaksanakan SLGAP ini dengan 3 percobaan itu, petani sudah bisa melihat sendiri. Lah, langkah selanjutnya seperti apa agar sekolah lapang, agar GAP ini bisa tersosialisasikan di masyarakat luasnya. Kita ada pendamping-pendamping di kecamatan, PPL kami dari Dinas TPH-PKP ini akan selalu mendampingi petani dalam berbudidaya, terutama budidaya hortikultura ya. Jadi di sana nanti
dengan sudah adanya terbukti di lahan peta percobaan itu akan berbicara. Jadi peta itu akan berbicara sendiri. Oh, ini pakai GAP hasilnya seperti ini, pakai konvensional seperti ini. Nah, itu akan menceritakan sendiri sehingga petani akan lebih percaya dengan adanya praktek itu. Nah, teman-teman PPL kami juga akan mendampingi terus mensosialisasikan GAP ini ke tetangga sekitar, kelompok-kelompok sekitarnya, sehingga GAP ini akan bisa berjalan, akan berkembang di lain tempat, dan kami berharap Magetan ini produksi yang dihasilkan dari Kabupaten Magetan ini berbeda dengan kabupaten lain, lebih bermutu, unggul, kemudian betul unggul dan berkualitas dan aman dikonsumsi. Itu ya kita harapkan sekali dari obrolan kita tadi, Mbak Mega ya. Jadi GAP ini Good Agriculture Practices ini didasari oleh SOP. Jadi standar operasional prosedur budidaya bawang merah. Di Gapoktan Bakti Tani sudah disusun SOP tadi sesuai dengan spesifik lokasi di Bogoharum. Kemudian itu diterapkan, kemudian petani mencatat semua kegiatan yang mereka lakukan. Nah, dari catatan itu akhirnya bisa ditelusuri balik. Oh, petani ini menggunakan apa pada saat budidaya. Kemudian berapa benihnya. Kemudian olah tanahnya seperti apa, itu bisa ditelusuri dari catatan petani itu. Nah, dari catatan itu akhirnya hasil panen, jadi produk bawang merah yang dihasilkan dari petani Bogoharum tadi bisa dicek. Dia lebih bermutu, berkualitas, aman dikonsumsi, dan ramah lingkungan. Nah, jadi itu yang bisa meningkatkan harga jual dari bawang merah itu. Jadi nanti suatu saat apabila petani Bogoharum itu sudah siap, sudah 2 kali penanaman, insya Allah akan kita register lahannya. Kita register lahannya, kita daftarkan ke provinsi untuk diregister di provinsi, sehingga Bogoharum itu sudah masuk database. Nanti suatu saat kalau ada buyer yang mungkin membutuhkan komoditas bawang merah, itu sudah tertera di sana. Langsung? Iya, bisa langsung kontak ke petani yang ada di Bogoharum itu. Tetapi petani Bogoharum harus konsisten dengan pencatatan, dengan apa yang dilakukan itu harus sesuai dengan standar operasional prosedur budidaya bawang merah spesifik lokasi Kecamatan Pelausan. Nah, dari situ kita berharap sekali tidak hanya di pasar tradisional untuk penjualan bawang merah, tetapi kedepannya kita berharap sekali ada pasar modern yang melirik Kabupaten Magetan yang sudah menerapkan GAP pada budidaya bawang merah, dan ini akan mengangkat harga jual bawang merah, kemudian kesejahteraan petani tentunya akan lebih baik lagi. Itu Mbak Mega. Berarti untuk sobat petani ini juga jangan risau, jangan khawatir bahwa dari Dinas TPH PKP ini akan memberikan pendampingan SL ya Ibu ya, dari teman-teman penyuluhan yang akan terus memberikan pendampingan yang akan membantu sobat petani terkait dengan GAP bawang merah itu sendiri. Terima kasih Bu Nurul sudah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber kita pada pagi hari ini, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung dengan kami di acara ngopi ini. Kami harap teman-teman bisa menikmati wawasan dan informasi yang kami bagikan hari ini. Semoga kedepannya GAP bawang merah ini akan terus berjalan dengan lancar dan dapat diterapkan dan diaplikasikan ke teman-teman Gapoktan yang ada di seluruh Kabupaten Magetan ya Ibu ya. Amin. Mungkin terkait ada pertanyaan dari teman-teman, bisa langsung saja tanya di kolom komen ya Ibu ya, nanti akan dijawab langsung di kolom komen. Kemudian
Bila ada salah kata dari saya maupun dari Bu Nurul, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di episode berikutnya dan selalu ingat pengetahuan adalah kunci, teruslah belajar dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.